Sesuai dugaanmu, ternyata si pihak ketiga menggunakan pelet dan susuk untuk memikat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading, teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, sesuai dugaanmu, ternyata si pihak ketiga menggunakan pelet susuk untuk memikat dia, ataupun menggunakan magic ya, teman-teman. Oke, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Devil. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap, ya kan, energi dari si dia, si pihak ketiga loh, teman-teman, ya kan? Ternyata benar sesuai dengan dugaanmu, teman-teman. Ini pihak ketiga nggak benar, orang yang nggak benar, ya. Ini pihak ketiga menggunakan cara-cara licik untuk memikat, mendapatkan dan bahkan merebut pasangan kamu dari kamu. Ya, menggunakan magic. Mungkin magic ini berupa pelet, mungkin magic ini berupa susuk kali ya teman-teman, yang mungkin dia miliki, nanti kita akan lihat. Tetapi memang terlihat kalau The Devil ini selalu saja identik dengan yang namanya magic guna-guna. Oke. Nah, jadi karena adanya magic tersebut, karena adanya pelet ataupun susuk tersebut, teman-teman, ini yang membuat dia tuh seolah-olah sudah terbelenggu. Ya kan? Terbelenggu. Jadi menurut oleh apa yang mungkin diperintahkan, disuruh oleh si pihak ketiga, ya kan, termasuk apa ya, termasuk mungkin sikapnya kepada kamu yang tiba-tiba berubah, yang awalnya baik, perhatian, ya kan, penyabar, dan kemudian mungkin ya apa ya teman-teman, masalah keuangan materi nggak pernah nggak pernah susah deh pokoknya, ya kan, semuanya kepada kamu gitu loh. Tetapi mungkin akhir-akhir ini, ya kan, dari materi keuangan sudah mulai nggak jujur. Oke, dari sikapnya juga sudah mulai berubah. Ya, dan kemudian mungkin juga yang awalnya suka beribadah nih, ya kan? Kemudian berubah juga nih. Ya, jadi seibadah itu bukan lagi menjadi sebuah prioritas. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya King of Wands. Sebuah kecurigaan kamu, teman-teman, sesuai dengan dugaanmu, ya. Jadi memang dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya, ya, berkat mungkin feeling firasat kamu juga, ya pada akhirnya hubungan tersebut berhasil kamu ungkap sebenarnya, ya kan, berhasil kamu ungkap. Kamu mengungkap sebuah kebohongan yang selama ini sudah dilakukan terhadap kehidupan kamu, ya, dari hubungan yang selama ini sudah kamu jalani, mungkin sudah bertahun-tahun, belasan tahun, dan mungkin juga ada yang puluhan tahun, teman-teman, ya. Dan magic ini bekerja dengan luar biasa banget. Memang aku akui, karena adanya pelet pemikat, karena adanya mungkin susuk yang dimiliki oleh si pihak ketiga nih, teman-teman. Jadi pihak ketiga memang terlihat sangat-sangat menarik banget ya secara energi. Ya, siapapun yang melihat dia, seolah-olah semua mata itu bakal tertuju kepadanya, teman-teman. Ada ketertarikan yang nggak biasa, ya. Ya mungkin hanya orang-orang yang keimanannya
Oke, masih tipis banget teman-teman, mohon maaf ya. Dan di situ pasti bakal terpikat olehnya lah, ya. Ini cukup terlihat kok tentang bagaimana si pihak ketiga tersebut memang berpenampilan lebih menarik. Oke, terlihat lebih menarik sih sebenarnya, ya. Nah, oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Temperance, teman-teman. Nah, jadi yang namanya dugaan ini bisa saja meliputi dari apa ya? Intuisi, meliputi dari mimpi kamu, meliputi dari orang-orang yang mungkin sudah memberikan kamu sebuah informasi tentang bagaimana hubungan dia dan pihak ketiga dan bagaimana apa ya, dan apa yang mungkin sudah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pasanganmu, terhadap dia, ya, dan apa yang dia gunakan teman-teman untuk memikat pasangan kamu. Ya, jadi semua terungkap sebenarnya, ya kan? Ya bahwasanya memang si pihak ketiga ini selain mungkin berusaha untuk menundukkan dia, ternyata dia juga berusaha untuk merebut dan mendapatkan apapun yang kamu miliki loh teman-teman, termasuk ya pasangan sudah jelas. Dan kemudian apalagi, ya mungkin terlihat kehidupan kamu lebih sukses darinya, ya kan? Ya ada indikasi bahwasanya memang semua aset yang kamu miliki itu ingin direbut, ingin didapatkan oleh si pihak ketiga. Ya contoh tadi, masalah penghasilan, ya kan? Ya bisa jadi memang sudah banyak ke pihak ketiga. Tetapi ya tadi karena dia berbohong kepada kamu, ya pada akhirnya ketika kamu berhasil mendesak dia dan kemudian ditambah lagi dengan beberapa bukti-bukti yang ada. Jadi pada akhirnya memang sebuah kebenaran itu terungkap, teman-teman. Dan di sini memang sepertinya dia tidak bisa mengelak kembali, ya. Dia tidak bisa mengelak dengan apa yang memang selama ini sudah dia lakukan, teman-teman. Oke. Nah, jadi dari kartu ini juga terlihat kok bagaimana sih caranya. Bagaimana cara agar kamu mungkin bisa membuat dia kembali sadar kepada kamu ya teman-teman. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana keyakinan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Ya kan? Artinya memang kamu harus lebih banyak berikhtiar. Ya, ikhtiar dalam arti contoh seperti ini teman-teman, ya lebih memperbanyak mungkin sholat malam, lebih memperbanyak zikir, lebih memperbanyak doa, meditasi, ya ataupun hal-hal yang lain ya melalui perantara-perantara orang lain yang dimana mungkin melalui perantara-perantara tersebut itu menjadi salah satu jalan ya petunjuk bagi kehidupan kamu untuk memperoleh ataupun mendapatkan dia kembali, ya kan. Tetapi tetap sih niatnya adalah kepada Allah Tuhan semesta alam teman-teman, ya, yang namanya juga ikhtiar. Nah kemudian aku punya strength, meskipun memang itu terlihat sangat sulit banget, aku akui, karena memang saat ini sih dia itu sedang dalam cengkraman si pihak ketiga loh, ya. Mungkin sebuah perumpamaan, mohon maaf ya kan, sebuah perumpamaan itu seperti ibaratkan hewan, ya, kalau sudah terikat lehernya teman-teman, dia pasti bakal menurut, ya kan. Jadi itu sebuah perumpamaan yang memang sangat kejam banget yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pasangan kamu. Jadi bakal sangat sulit, gitu. Bukan berarti sih sangat sulit tidak bisa teman-teman, tidak ada peluang, tentu masih ada ya ketika memang kamu masih ada keyakinan, ketika kamu masih ada niat, ya terkecuali memang kamu nggak ada niat sama sekali untuk menyelamatkan dia. Karena ya cukup terlihat apa ya teman-teman ya, kasihan banget gitu loh. Seakan-akan dia bukan dirinya sendiri gitu loh, yang memang dengan sengaja, ya kan, ingin menjalin hubungan dengan si pihak ketiga. Ya karena sebuah energi yang membuat si dia itu terpikat, ya kan, karena peletnya, karena mungkin susuknya, guna-gunanya. Oke. Dan aku punya Eight of Wands, 8 tongkat teman-teman sebagai energi penutup. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya kan, nggak ada salahnya ketika kamu terus berjuang, teman-teman. Karena yang aku lihat di dalam perjuangan tersebut bakal ada hasil yang akan kamu peroleh. Ya, mungkin ya memang butuh proses, butuh waktu yang nggak instan, teman-teman. Tetapi pada akhirnya aku yakin kamu akan memperoleh sebuah kemenangan di situ. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.